Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rifat Nabil dengan NIM 2250803001111052. Saya dari kelas H1M, program studi teknologi hasil perikanan, jurusan manajemen sumber daya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Rohmar Rozikin, pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang ekonomi dalam Islam. Sesungguhnya dalam Islam, Islam mengajarkan konsepsi ekonomi. 4 hal yang pasti ditanya oleh Allah, yaitu pemberian umurnya, sejauh mana mengamalkan ilmunya, dari mana mendapatkan hartanya, dan untuk apa dia menggunakan tubuhnya. Menurut istilah Arab, ekonomi yaitu iktisyad berasal dari lafaz Yunani kuno yang artinya pengaturan rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga rumah, yang dimana setiap anggota keluarga berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada di rumah tersebut. Makna iktisyad dalam makna istilah yaitu pengurusan urusan harta. Urusan ini dapat dengan memperbanyak harta dan memproduksi harta tersebut, serta bisa juga tata cara mendistribusikan harta tersebut. Ini ada perbedaan ilmu iktisyad dan an-nidhamul iktisyadi. Kalau ilmu iktisyad itu diterjemahkan sebagai ilmu ekonomi, sedangkan an-nidhamul al-iktisyad itu diterjemahkan sebagai sistem ekonomi. Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dalam Islam itu berbeda. Kalau ilmu ekonomi itu terkait dengan aktivitas upaya memperbanyak, mewujudkan, atau memproduksi banyak harta, dan sifatnya itu universal. Sedangkan sistem ekonomi terkait dengan cara mendistribusikan harta dan bersifat khusus. Jadi kalau yang ilmu ekonomi itu bukan bersifatnya universal. Kalau yang sistem ekonomi itu sifatnya khusus atau tidak universal. Jadi kesimpulan itu, Islam memperbolehkan dan tidak menghalangi untuk melakukan kegiatan industri sebesar-besarnya dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dunia ini. Untuk memahami asas ekonomi dalam Islam, kita harus memahami terlebih dahulu problem ekonomi dalam Islam. Problem ekonomi pada intinya adalah ada 3 hal, yaitu yang pertama ada pembahasan kebutuhan manusia, yang kedua ada pembahasan tentang sarana-sarana kebutuhan tersebut, dan yang ketiga itu ada pemanfaatan terhadap sarana-sarana tersebut. Asas sistem ekonomi harus menyelesaikan problem yang mencakup 3 hal, yaitu yang pertama ada problem kepemilikan, yang kedua ada problem pengelola kepemilikan, dan yang terakhir itu ada problem distribusi kekayaan. Selanjutnya, asas ekonomi dalam Islam membahas 3 hal, yaitu yang pertama ada konsepsi kepemilikan, kedua ada konsepsi pengelola,
Dan yang ketiga itu ada konsepsi mendistribusikan kekayaan tersebut. Kepemilikan atau milkiyah, prinsip awal yang diajarkan oleh Islam adalah semua harta adalah milik Allah. Lalu ada istilah istiqlaf, yaitu pemberian wewenang harta Allah kepada manusia. Nah, dari sinilah manusia diizinkan mengakui harta yang diberikan oleh Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan 3 konsepsi kepemilikan. Ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara, dan ada kepemilikan individu. Selanjutnya ada 5 pintu menurut Islam untuk memperoleh harta kepemilikan individu. Yang pertama ada kerja, kedua ada pewarisan, yang ketiga kebutuhan untuk menyambung hidup, dan yang keempat pemberian negara, yang kelima harta yang diperoleh tanpa konsepsi tenaga atau harta lain. Lalu selanjutnya pengelolaan atau disebut tasarruf. Tasarruf ini bermakna bagaimana cara mengelola harta yang benar sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Cara mengelola kepemilikan individu yaitu jelas pada hukum-hukum muamalat. Islam membolehkan mengembangkan harta dalam bentuk pertanian, perdagangan, dan industri. Tapi ada juga yang dilarang seperti pengembangan harta dengan cara judi, meminjami orang lain dengan mengambil bunga, rekayasa harga yang berlebihan, terus menyembunyikan aib barang yang dijual, dan menimbun barang sampai harga yang naik dulu. Dalam konteks kepemilikan umum, yaitu diatur oleh negara karena negara adalah wakil rakyat. Dalam konteks kepemilikan negara yaitu mengikuti hukum-hukum Baitul Mal. Nah, itu ada distribusi atau tauzi. Konsepsi distribusi ini menurut Islam berjalan secara alami. Ada 5 sebab kepemilikan. 5 sebab kepemilikan ini akan otomatis mendistribusikan barang dan juga pada akad-akad yang akan menghasilkan distribusi alami dalam masyarakat. Dan untuk mencegah penumpukan harta, maka Islam mensyariatkan hukum kanzul mal atau dilarang untuk menimbun harta. Kanzul mal ini bertujuan untuk agar golongan-golongan tertentu tidak menimbun harta sebanyak-banyaknya. Seperti tadi yang sudah dibahas, ada perbedaan ilmu iqtisyad dan anidomul iqtisyadi. Kalau yang ilmu iqtisyad ini kan diterjemahkan sebagai ilmu ekonomi, sedangkan kalau yang anidomul al iqtisyad ini diterjemahkan sebagai sistem ekonomi. Jadi ilmu ekonomi sama sistem ekonomi dalam Islam itu sangat berbeda. Kalau yang ilmu ekonomi sendiri terkait dengan aktivitas berupa upaya memperbanyak, mewujudkan, atau memproduksi banyak harta. Dan sifatnya universal. Sedangkan yang sistem ekonomi ini sifatnya khusus atau tidak universal. Jadi sistem ekonomi ini terkait dengan cara mendistribusikan harta dan lainnya. Nah, kesimpulannya Islam itu memperbolehkan dan tidak menghalangi untuk melakukan kegiatan industri. Kegiatan industri sebesar-besarnya dalam
mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dunia ini. Sepertinya cukup sekian penjelasan materi ekonomi dalam Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.